Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kelas kita akan memikirkan dan kita akan belajar bersama-sama, yaitu temanya sejarah pemikiran Kristen gereja mula-mula. Apa yang akan kita capai adalah kita ingin menelusuri apa saja pikiran-pikiran Kristen yang diletakkan oleh bapak-bapak gereja di dalam konteks gereja mula-mula, ya. Nah, oleh sebab itu ada 3 bidang yang kita akan telaah di dalam kelas ini, berkaitan dengan soal doktrin, berkaitan dengan soal bidat, dan berkaitan dengan soal apologetika, bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran salah yang menyusup ke gereja, sehingga kita mempunyai kepekaan untuk detect, untuk waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menyusup, yang kemudian bisa merubah gereja kita, merubah keberadaan gereja kita. Ya, dalam konteks ini kita akan explore 3 bidang ini, doktrin, bidat, dan apologetika. Nah, kelas ini karena kita cuma 5 kali, maka saya berusaha supaya kita bisa mengcover sebagian besar pikiran-pikiran Kristen di gereja mula-mula, tetapi saya berharap kita cukup waktu untuk 5 kali itu, kali 15 jam ini untuk mengcover semua. Tetapi sebetulnya gereja mula-mula dari abad 1 sampai 5 itu sangat limpah, ya. Ada sangat banyak hal yang kita bisa gali bersama, ya. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin yang seberapa banyak kita bisa gali, kita akan gali sampai di mana kita bisa harus berhenti, kita berhenti di pertemuan kelima, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pada malam hari ini. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah catatan, ya. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Biasanya kita tidak banyak orang tertarik kepada sejarah. Kebanyakan kita merasa ya sejarah itu cuma catatan-catatan masa lampau, sejarah itu sesuatu yang sudah lewat, sejarah itu kadang-kadang tidak lagi terlalu relevan dengan kondisi kita sekarang dan sebagainya, ya. Sehingga kita cenderung tidak memberi perhatian terlalu besar berkenaan dengan soal perkembangan sejarah, ya. Nah, saya ingin kutip ada seorang filsuf William Hegel kemudian memberikan kita peringatan penting, ya. Hegel mengatakan pelajaran terpenting dari sejarah adalah manusia tidak pernah belajar sejarah dan mengulangi kesalahan yang ada pada sejarah di masa lampau. Nah, itu pelajaran sejarah. Jadi manusia tahu tentang sejarah tapi tidak belajar tentang sejarah dan mengulangi kesalahan yang sama apa yang terjadi dalam sejarah di masa lampau. Nah, itu sebabnya sejarah itu penting, catatan itu penting, apa yang terjadi di masa lampau itu penting. Karena tanpa itu kita tidak mungkin mempunyai pijakan, tidak mungkin kita mempunyai fondasi di mana kita berdiri hari ini. Yang kedua, tanpa fondasi, tanpa sejarah, kita tidak mempunyai kekuatan untuk melihat, memproyeksikan pandangan kita ke arah depan. Ya. Jadi tanpa melihat masa lalu, kita tidak tahu posisi kita ada di mana. Tanpa melihat masa lalu, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di masa depan. Nah, oleh sebab itu, melihat sejarah itu begitu penting. Nah, gereja juga demikian. Kalau saudara tidak pernah memperhatikan sejarah, tidak memperhatikan apa yang terjadi dengan situasi gereja di masa lampau, terutama situasi gereja ketika baru mulai berdiri, maka kita tidak mempunyai kekuatan untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Kita mungkin bisa ngulangin dengan apa yang terjadi di masa lampau, kesalahan-kesalahan di masa lampau. Bahkan bahaya-bahaya di masa lampau itu akan kembali lagi dan kita bisa tidak waspada, kemudian kita mengulangi kesalahan gereja di masa lampau. Nah, gereja itu perlu memperhatikan sejarah masa lampau. Gereja juga perlu bukan cuma refleksi dengan apa yang terjadi masa lampau, tapi gereja juga perlu menemukan di mana dia berdiri hari ini. Dengan lihat ke belakang, dengan lihat sejarah, kita akan bisa melihat di mana kita berdiri sekarang. Sudah berapa jauh kita berjalan. Sudah berapa lurus perjalanan kita dengan yang ditekankan di mula-mula. Seberapa jauh kita sudah keluar arus, keluar alur, ya. Seberapa jauh kita perlu kembali. Lalu kemudian kita juga melihat ke belakang, kita juga mempunyai kekuatan, kita diberikan kekuatan untuk melihat ke depan.
Apa yang menjadi tantangan kita di masa depan? Apa yang harus kita kerjakan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman di depan? Nah, ini catatan pengantar saya berkenaan dengan mengapa kita perlu melihat sejarah, mengapa perlu melihat ke belakang, dan mengapa pelajaran sejarah itu signifikansi penting sekali bagi gereja. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Ada? Oke. Kalau tidak ada, maka kita akan segera mulai memasuki pembahasan kita, ya. Oke. Biasanya seperti di pesawat, ya. Itu pilot akan bilang, fasten your seat belt, enjoy the flight. Ya. Kita akan mulai. Nah, saya ingin mulai dengan satu catatan pengantar di sini, ya. Satu catatan pengantar di sini. Yaitu Bapak Ibu Saudara bahwa tahun 100 sampai tahun 500, ya. Jadi abad pertama dari tahun 100, dari tahun Yesus lahir itu kira-kira bukan 0, ya, tetapi Konstantin yang kemudian menetapkan itu sebagai tahun 0, ya. Tetapi sebetulnya Yesus lahir itu bukan tahun 0, ya. Nah, tahun 100 sampai tahun 500 Masehi adalah periode menurut seorang sejarawan gereja, ya, yang bernama Philip Schaff mengatakan periode tahun 100 sampai 500 adalah periode pertumbuhan gereja Kristen yang paling pesat di sepanjang sejarah. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja, kekristenan berkembang, orang menjadi Kristen bertambah banyak, gereja baru dibuka, itu tidak ada yang bisa bandingin dengan apa yang terjadi di tahun 100 sampai tahun 500. Pertumbuhan itu begitu pesat, begitu cepat. Nah, saudara masih ingat, tentu ini didorong oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Salah satu yang paling penting adalah peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus, kemudian memberikan gereja, memberikan para rasul, empowering para rasul, dengan kuasa penuh mereka memberitakan Injil. Dengan keberanian yang luar biasa mereka memberitakan Injil. Saudara nanti bisa baca ini di Kisah Rasul, ya. Nah, dengan Pentakosta ini kemudian berjalan ke depan, kita mulai menemukan, karena perkembangan begitu pesat, begitu luar biasa, begitu banyak orang yang kemudian mau menjadi Kristen, oleh karena mereka melihat dua hal yang ada di gereja mula-mula itu. Sebagaimana disaksikan oleh Kisah Rasul, pasal kedua, ya. Waktu saudara membaca Kisah Rasul pasal 2, gereja mula-mula, maka kita menemukan catatan tentang gereja mula-mula itu dengan dua ciri penting. Dua ciri penting. Yaitu pertama, gereja mula-mula ditandai dengan ajaran para rasul. Pemberitaan firman Tuhan. Yang menjadi center, menjadi pusat daripada gereja. Ya. Jadi gereja itu ditandai dengan pemberitaan firman Tuhan yang begitu fokus, yang begitu jelas, yang begitu mengutamakan akan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Fokusnya di situ, bukan hal-hal yang lain. Jadi waktu di gereja mula-mula itu, Kisah Rasul pasal kedua ditandai dengan ciri pertama itu, ada firman yang begitu tegas, yang begitu jelas, yang begitu berkuasa, disampaikan para rasul. Dan ini ditandai dengan peneguhan atas berita itu, atau berita firman Tuhan itu, melalui kuasa-kuasa mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Ya. Jadi para rasul memberitakan firman, tapi juga disertai dengan kuasa mujizat yang menyertai mereka. Menyembuhkan orang dan seterusnya. Nah, saudara, kita harus dengan jelas melihat di sini, mujizat di dalam konteks perjanjian baru selalu sifatnya adalah dipakai dalam rangka untuk meneguhkan firman Tuhan. Untuk membuktikan bahwa yang memberitakan itu adalah hamba Tuhan yang sejati, untuk membuktikan bahwa firman itu memang berasal dari Tuhan. Maka kuasa mujizat itu menjadi sebuah tanda pembuktian yang bisa dilihat oleh kasat mata. Kenapa perlu itu? Karena Alkitab belum selesai ditulis. Karena Alkitab belum lengkap.
maka perlu ada tanda yang secara kasat mata bisa dilihat untuk meneguhkan bahwa ini bukan dari manusia, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Tuhan. Jadi disertai dengan tanda-tanda mujizat yang begitu masif di Kisah Rasul itu. Ya. Yang kedua, saudara, selain ada berita firman yang begitu tegas dan jelas, yang kedua ditandai oleh aplikasi dari firman Tuhan yang jelas, yaitu persekutuan orang-orang percaya yang ditandai dengan kerelaan untuk hidup yang benar. Nah, hidup yang benar itu apa? Ditandai dengan kerelaan membagi hidup. Ini ciri penting dari gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula ditandai dengan firman Tuhan yang jelas, firman Tuhan yang tegas, firman Tuhan yang penuh kuasa, Injil yang membawa manusia kembali kepada Tuhan, tapi juga disertai dengan aplikasi dari firman itu oleh gereja, yaitu semua orang percaya mengaplikasikan firman Tuhan itu dengan jalan membagi hidup. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal kedua, saudara akan menemukan menakutkan sekali. Dikatakan tiap-tiap orang itu membagi sesuatu yang dia miliki sama orang lain. Ciri komunitas Kristen pertama adalah bukan egoisme. Justru berlawanan dengan kondisi gereja kita hari ini, di mana orang Kristen masing-masing memikirkan diri sendiri. Kita lebih dipengaruhi oleh filsafat sekularisme, yang dimana orang pentingkan diri sendiri, tidak pentingkan orang lain. Sedangkan gereja mula-mula, tiap-tiap orang itu membagi hidupnya dengan orang lain. Itu ciri Kristen. Nah, mereka itu kemudian membagi sesuatu. Menakutkan, susah. Dikatakan tidak ada orang yang kekurangan. Karena yang lebih rela bagi kepada yang kurang. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap hari mereka membawa sesuatu ke depan kaki para rasul supaya dibagikan kepada orang lain. Sudah bisa lihat, secara doktrin mereka begitu tegas, secara ajaran mereka begitu kokoh, secara Injil mereka begitu solid, tapi ditandai dengan kehidupan sosial yang begitu luar biasa. Yaitu di mana mereka saling membagi. Ada orang membagi sesuatu kepada orang lain, jual sesuatu untuk orang lain, berkorban untuk orang lain. Nah, ciri orang Kristen yang berkorban untuk orang lain ini adalah ciri yang semakin hilang dari gereja hari ini. Kerelaan orang untuk berkorban bagi orang lain. Ini ciri yang kita kehilangan tradisi ini. Yaitu orang sama-sama berbagi, sama-sama membagi hidup. Ada orang yang tidak mau orang melihat orang lain kekurangan, cepat-cepat ditolong. Ya. Dan tidak ada orang yang mau ngambil sesuatu secara berlebihan, sehingga semua orang cukup. Nah, apa yang terjadi dengan Kisah Rasul pasal 2? Ada sebagian orang mengatakan ini yang diambil atau dikopi oleh sosialisme gitu ya. Tetapi sosialisme kehilangan sesuatu yang tidak mereka bisa tiru, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, orang Kristen, gereja bisa membagi hidup, bisa menyangkal diri, bisa merelakan apa yang mereka punya kepada orang lain itu karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, tanda kepenuhan Roh Kudus yang penting adalah bukan mujizat. Tapi di sini adalah tanda kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan kuasa untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Hidup Kristen yang berubah. Hidup Kristen yang menunjukkan bahwa mereka lain dari dunia ini. Nah, itu adalah ciri penting orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita harus melihat tradisi kepenuhan Roh Kudus, bukan karunia-karunia Roh Kudus, melainkan hidup yang berubah, hidup pertobatan yang jelas, hidup pertobatan yang ditandai dengan hidup baru, yang dimana orang tidak pikir diri lagi, tapi mirip Kristus, yaitu berkorban. Nah, ini ciri penting sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kenapa gereja bertumbuh pesat? Karena ini. Karena perkembangan yang dahsyat ini. Ya. Kemudian kita lihat, setelah ini, gereja maju ke depan, membuat menarik begitu banyak orang untuk identifikasi dirinya menjadi Kristen. Karena melihat ada right teaching, ada ajaran yang benar, tapi juga ada hidup yang benar. Jadi ada right teaching, ada right living di dalam tradisi orang Kristen. Jadi ada right teaching, ada right living. Maka gambaran ini menggetarkan dunia.
Jadi kalau saudara hari ini bertanya, Pak, bagaimana bikin kebangunan rohani yang betul-betul kebangunan rohani? Cuman dua itu syaratnya yang diajarkan oleh Kisah Rasul. Yaitu gereja harus mempunyai right teaching dan right living. Konsisten antara ajaran dan prakteknya gereja. Itu akan membuat goncang masyarakat. Nah, oleh sebab itu, saudara tahu pada masa Kisah Rasul itu, daerah Palestina itu masih di bawah penjajahan Romawi. Nah, oleh karena kelompok Kristen, setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mereka menganggap Yesus itu adalah seorang yang punya mimpi mendirikan satu sekte dari Yudaisme. Itu pikiran orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mengatakan ini adalah satu pemimpin agama dari Yudaisme yang ingin mendirikan sektenya sendiri. Tetapi kemudian dilawan oleh orang-orang Yahudi sendiri, kemudian mereka menyerahkan kepada Pilatus, kemudian dia disalibkan dan mati. Nah, setelah dia mati, berarti cerita selesai. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, lalu kemudian setelah Yesus bangkit itu, orang-orang Romawi meneruskan dengan cara mengcounter akan peristiwa kebangkitan dengan cara menciptakan rumors, yaitu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit sebetulnya, tapi mayatnya dicuri. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa mereka orang-orang Kristen ini atau para murid Yesus ini kemudian mereka terlalu sedih, maka mereka kemudian membayangkan Yesus bangkit dan seterusnya. Ya, itu adalah bagian dari ekspresi psikologis ya, yang karena begitu sedih gitu ya, kemudian menjadi semacam obsesi, menjadi semacam proyeksi, menjadi semacam halusinasi tentang Yesus itu bangkit gitu. Nah, itu menurut orang-orang Romawi. Jadi mereka terus usaha mengcounter peristiwa kebangkitan itu dengan rumors, dengan hasutan, dengan gosip gitu ya, supaya orang tidak percaya. Nah, tetapi ketika gereja mula-mula dimulai, nggak bisa terbendung lagi. Dahsyat sekali tidak terbendung lagi. Jadi orang kemudian melihat orang-orang yang menderita itu ditolong, orang-orang miskin itu diperhatikan, ya. Mereka membagi diri begitu rupa. Nah, oleh sebab itu, melihat apa yang terjadi dengan perkembangan kekristenan itu, maka Romawi harus ambil satu keputusan politik, yaitu mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini, sempalan Yudaisme ini, harus cepat-cepat dihentikan, supaya nanti tidak berkembang besar, kemudian menjadi satu kekuatan pemberontakan terhadap Romawi. Karena pada masa sebelum zaman Yesus, sudah ada beberapa pemberontakan Yahudi terhadap Romawi. Ya, termasuk salah satu yang paling besar itu adalah pemberontakan oleh keluarga Makabeus ya terhadap Romawi. Itu pemberontakan yang sangat dahsyat ya, yang kemudian melihat pengalaman itu, maka Romawi bilang daripada mereka menjadi besar dan berontak, maka lebih baik kita hentikan lebih dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan mereka. Maka itulah sebabnya penganiayaan terhadap orang Kristen dimulai. Dan penganiayaan itu motifnya politik. Ya, yang kemudian politik yang kemudian memakai agama sebagai pintu masuk. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara kalau baca Kisah Rasul, maka sejak pasal 4 penganiayaan terhadap orang Kristen itu sudah dimulai sampai hari ini. Sejak pasal 4 penganiayaan terhadap orang Kristen itu sudah dimulai sampai hari ini, belum pernah berhenti. Baik yang secara sengaja maupun yang secara tidak sengaja. Baik yang motifnya politik atau motifnya agama atau motifnya sosial atau motifnya ekonomi dan seterusnya. Semua itu mungkin, tetapi penganiayaan terhadap gereja, terhadap orang Kristen itu sudah terjadi sejak pasal 4 Kisah Rasul sampai hari ini belum pernah selesai. Ya. Nah, itu sebabnya mengapa gereja itu berkembang pesat sekali. Karena hal itu. Karena gereja
berhasil menunjukkan identitasnya, berhasil menunjukkan keberadaannya dengan right teaching dan dengan right living. Dua ini nggak bisa tahan. Orang nggak bisa tidak melihat dan memperhatikan. Jadi kalau gereja mau dilihat orang lagi, maka gereja harus jalankan dua ini. Nah, saudara, hari ini kita semua begitu khawatir dengan LGBT dan sebagainya, itu ya. Kita semua khawatir, kita khawatir juga dengan berbagai hal-hal baru, ya. Bagaimana menghadapi? Nah, kenapa kita seringkali gagal menghadapi tantangan-tantangan ini? Karena kita kehilangan dua itu. Kehilangan right teaching, kita kehilangan right living. Kalau kita orang Kristen hidupnya benar, maka jualannya LGBT nggak akan laku, saudara. Jadi ya, kalau kita hidupnya benar, hidup Kristen kita benar, kerelaan berkorban itu begitu rupa dipraktekkan oleh orang Kristen, jualannya LGBT nggak laku, saudara. Ya, nah itu ini menjadi sesuatu dorongan bagi kita untuk kita memperhatikan hal ini. Nah, sekarang saya kembali kepada slide kita. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa Philip Schaff mengatakan bahwa pertumbuhan kekristenan itu, gereja itu paling pesat itu di tahun 100 sampai 500. Sebagai perbandingan, kata Philip Schaff, tahun 100, ya kira-kira akhir abad pertama, orang Kristen itu hanya sekumpulan orang percaya yang sangat-sangat minoritas. Yang posisi gereja mula-mula abad pertama itu belum mempunyai struktur yang menetap, ya, belum ada tempat yang menetap. Khususnya tahun 100 ya dan sekitarnya ya, 100 150 ya, atau antara katakanlah dari antara tahun 70 sampai tahun 100 misalnya. Tahun 70 sampai 100 misalnya. Kekristenan itu belum menetap dan dalam posisi teraniaya. Jadi minoritas, tidak menetap, teraniaya. Itu adalah gambaran tentang gereja yang ada di sekitar tahun 100. Itu kumpulan orang percaya yang betul-betul kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam konteks itu, Injil dan surat-surat rasuli, ya Injil ya, Injil itu belum selesai ditulis, ya 4 Injil itu belum selesai ditulis. Kemudian surat-surat Paulus juga belum selesai ditulis, ya masih ada yang belum ditulis, masih ada yang sudah ditulis tapi masih beredar. Tetapi pada saat itu Injil dan surat-surat rasuli masih beredar dalam bentuk tradisi lisan, ya. Jadi disampaikan dengan oral tradisi mulut ke mulut, ya. Lalu kemudian baru dikumpulkan, baru ditulis. Ini bagiannya Alkitab, saya nggak, doktrin Alkitab saya nggak singgung terlalu banyak bagian itu. Ya. Nah, termasuk surat-surat Paulus misalnya. Paulus tulis surat kepada Galatia misalnya. Setelah ditulis, dikirim lewat orang, kurir, sampai di Galatia itu dibacakan. Setelah selesai dibacakan, maka surat itu dibawa lagi kepada jemaat yang lain. Nah, itu sebabnya orang-orang yang pada saat itu mendengar apa yang disampaikan para rasul itu harus buru-buru catat. Harus simpen. Kalau nggak hilang udah. Nah, kita yang hidup di zaman ini berbahagia dengan Alkitab. Maka hargailah Alkitab, saudara. Jangan Alkitab itu ditaruh itu hanya untuk pajangan, saudara. Jangan taruh Alkitab itu hanya untuk hiasan lah, untuk orang lihat ya. Tapi bacalah, itu adalah buku yang diwariskan kepada kita sampai hari itu dengan perjalanan panjang, dengan begitu banyak darah dan air mata sampai ke kita. Nah, saudara mungkin tidak pernah tahu ada orang-orang yang menerjemahkan Alkitab itu bukan orang-orang biasa, saudara. Orang bisa terjemahkan Alkitab itu di dalam tradisi kekristenan, menerjemahkan Alkitab itu bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang asal sekolah SMA atau S1 sudah terjemahkan, tidak. Sampai hari ini saudara masih bisa menemukan, saya bertemu dengan beberapa orang, saudara masih menemukan beberapa ahli bahasa linguistik
yang lulusan S3, doktor. Saya menemukan ada beberapa orang dari Belanda misalnya, dari universitas yang terkemuka. Kalau mereka mau, mereka bisa hidup enak di Belanda karena sudah S3, cari kerja gampang, dapat uang banyak, tapi mereka tinggalkan itu untuk apa? Pergi ke Papua untuk menjadi misionaris, untuk menjadi penerjemah Alkitab untuk bahasa-bahasa suku. Berapa banyak kita berhutang sama orang-orang yang tidak terkenal itu? Saya mau tanya, di antara kita tahu Billy Graham, kita tahu siapa lagi pengkhotbah, tapi sudah tahu nggak, atau pernah kenal nggak orang yang terjemahin Alkitab? Satu aja. Kita nggak pernah tahu kan? Boro-boro kita ingat gitu ya. Orang ini, siapa ini gitu? Kita mungkin pikir ya, kita punya bahasa Indonesia. Waktu kita lihat ada Alkitab bahasa suku, kita mungkin pikir ya udahlah ini orang LAI lah yang terjemahin. Di balik di LAI, di balik dari orang-orang yang melayani di LAI itu orang-orang yang dedikasinya luar biasa. Jadi kita juga harus hargai orang-orang yang di LAI, kita harus menaruh hormat kepada mereka. Yang ada di LAI, yang di Kartidaya, itu mereka-mereka itu yang sudah melepaskan impian mereka, hidup mereka, kenyamanan mereka itu untuk kita gitu. Jadi kita harus hargai ya orang-orang di LAI, orang-orang yang ada di Kartidaya, orang-orang yang berjuang untuk Alkitab, mereka yang mensalin, yang mensortir, yang menyusun, mereka yang berjerilalah, itu kita harus dukung. Kita harus ingat mereka. Paling tidak doakanlah orang-orang semacam ini. Ya. Nah, kita ingat. Nah, Injil dan surat-surat Rasul itu pada masa itu masih tradisi lisan. Bayangkan kalau surat terlambat sedikit saja, mungkin ada bagian yang hilang. Ya. Nah, kemudian kita lihat setelah sekitar tahun 500 situasi mulai berbalik, Saudara. Jadi ada kontras ya antara tahun 100 dan 500 itu ada kontras, ada titik balik. Tahun 100 itu tadi saya sudah jelaskan, tahun 500 sekarang situasi sudah berubah. Sebagian besar mayoritas penduduk di Eropa itu adalah orang-orang Romawi. Yang notabene orang-orang Romawi itu di tahun 500 mereka menyebut dirinya sebagai Kristen. Nah, kenapa orang-orang Romawi ini kemudian bisa menyebut diri Kristen? Oleh karena ada satu kaisar yang bernama Konstantin yang jadi Kristen. Setelah dia jadi Kristen, kemudian melalui dia menetapkan Kristen itu menjadi agama negara. Dan kemudian semua orang harus jadi Kristen. Nah, ini yang terjadi di tahun 500 ya. Oleh sebab itu, sebagian besar mayoritas penduduk Romawi menyebut diri mereka Kristen. Nah, posisi agama Kristen yang tadinya adalah religio illicita dalam bahasa Latin, agama Kristen yang tadinya adalah agama yang ilegal, religio illicita itu agama ilegal, sekarang sudah menjadi religio licita, agama yang legal. Nah, perubahan ini sesuatu yang dahsyat sekali, sesuatu yang berdampak besar sekali terhadap gereja dan kekristenan. Ya, perubahan ini merubah secara positif dari agama yang tadi dikejar-kejar, yang dianggap illegal, sekarang menjadi sesuatu yang legal. Secara konstruksi hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban sekarang juga sudah dilindungi oleh hukum setelah menjadi agama yang legal. Ya. Nah, kemudian kita lihat di gereja mula-mula, khususnya antara tahun 100 sampai 500, pengakuan iman utama yang diterima itu cuma dua. Baru ada dua pengakuan iman. Pertama itu adalah pengakuan iman rasuli yang menurut sejarawan ditulis antara tahun 120 sampai 250. Yang kedua adalah pengakuan iman Nisea, khususnya berkenaan dengan doktrin Tritunggal yang diselesaikan tahun 325. Jadi patokan iman dan ajaran terutama doktrin yang ortodoksi itu
baru ada sekitar tahun 325. Jadi ditandai dengan pengakuan iman Nisea. Ya. Nah, kenapa itu perlu ada pengakuan iman Nisea? Oleh karena gereja pada masa itu berhadapan dengan bidat yang melawan ajaran tentang Tritunggal. Ya. Kemudian bapak-bapak gereja berkumpul dan kemudian mereka bersidang, kemudian mereka merumuskan apa yang menjadi kepercayaan Kristen tentang doktrin Allah. Nah, khususnya dalam hal ini mengenai Tritunggal, ya. Kemudian juga pada masa itu juga mulai diselesaikan doktrin berkenaan dengan pribadi dan karya Kristus dan kristologi. Jadi selain Tritunggal, kristologi itu juga merupakan dua doktrin fundamental pertama yang diselesaikan oleh bapak-bapak gereja pada tahun sekitar 100 sampai 500 ya. Dalam kurun waktu itu maka gereja sekarang paling tidak sudah mempunyai dua pegangan penting yang menjadi intisari dari iman Kristen, yaitu Tritunggal dan Kristologi. Itu menjadi patokan daripada orang Kristen. Oke? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Ada dua momentum yang sejarah yang perlu kita catat berkenaan dengan doktrin mula-mula ya. Ada dua momentum penting yang kita perlu catat di dalam konteks gereja mula-mula. Yang pertama, tadi yang saya katakan, shifting yang besar, perkembangan yang begitu besar, yaitu kekristenan yang pada awalnya dianggap sebagai salah satu sekte Yudaisme, dianggap satu sempalan daripada Yudaisme. Ya, karena mereka melihat Yesus itu adalah bagian daripada orang Yahudi gitu, yang menerima Yudaisme, dalam hal ini perjanjian lama ya, yang kemudian perkembangan Kristen yang tadi awalnya dianggap sebagai sekte Yudaisme, sekarang sudah menjadi satu kepercayaan yang bersifat universal. Ya, ini momentum penting bagi gereja mula-mula. Jadi perkembangan yang begitu pesat terjadi dari satu kelompok yang begitu minoritas, bahkan dianggap sekte, sekarang menjadi satu kepercayaan yang diterima oleh orang-orang secara universal. Yang kedua, momen penting bagi gereja mula-mula adalah pertobatan Kaisar Romawi yang bernama Konstantin menjadi orang Kristen. Ya. Nah, ceritanya adalah Konstantin itu pergi perang, ya, pergi perang. Tetapi dalam satu kali dia pergi perang itu, dia menghadapi sebuah peperangan yang sangat sengit, yang dia sendiri merasa tidak mungkin bisa menang terhadap peperangan itu. Lalu kemudian dia berdoa, dia minta kepada semua dewa Yunani, semua dewa Romawi, kemudian juga dia berdoa kepada Allahnya orang Kristen, yaitu berdoa kepada Yesus. Nah, konon cerita di dalam peperangan itu, sebelum dia peperangan itu dalam persiapan peperangan itu, kemudian dia mendapatkan visi melihat salib. Maka kemudian dia percaya dengan memandang kepada salib itu dia akan menang, dan kemudian memang terbukti dia menang ya. Ini tradisi cerita mengenai pertobatan. Oleh sebab itu setelah dia menang, maka Konstantin kemudian mengambil keputusan untuk menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya mohon untuk yang ada di kelas memakai nama asli ya. Tolong jangan pakai nama yang tidak bisa kita kenali, supaya kita bisa mohon dirubah kepada nama asli supaya kita bisa tahu saudara itu siapa. Asmi minta tolong kalau yang tidak pakai nama asli, kita mungkin jangan di admit dulu ya, minta tolong diganti dulu supaya nama aslinya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengapa orang Kristen itu, atau alasan-alasan apakah kemudian orang Romawi itu menganiaya orang-orang Kristen.
Ada 3 tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Romawi terhadap orang-orang Kristen. Yang menjadi dasar mereka kemudian memakai itu menjadi sebuah pijakan konstitusi, ya, pijakan konstitusional untuk menganiaya orang Kristen. Pertama adalah tuduhan bahwa orang-orang Kristen itu ateisme. Kenapa disebut ateisme? Oleh karena orang-orang Romawi pada umumnya adalah percaya kepada politeisme. Dewa-dewa Romawi itu bukan cuma satu, tapi begitu banyak. Mereka percaya begitu banyak. Agama Romawi itu adalah agama yang politeisme. Tetapi kekristenan dengan gigih, dengan kukuh mengatakan menolak politeisme. Maka mereka mengatakan ini orang-orang yang menolak dewa-dewa, menolak apa yang kita percaya, maka orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang ateis. Ya, zaman sekarang kan terbalik kan, kita bilang orang-orang yang nggak percaya agama, tidak percaya kepada Tuhan, kita sebut ateis. Nah, zaman itu terbalik persis. Jadi orang-orang yang percaya kepada satu Tuhan atau Tuhan yang esa, justru itu yang dianggap ateis, ya. Nah, kemudian mereka menuduh dengan mengatakan orang-orang Kristen ini karena hanya percaya kepada satu dewa, maka ada banyak kali orang-orang Romawi itu mengalami bencana. Entah itu kalah perang, entah itu gempa bumi, entah itu mereka mengalami kelaparan, entah itu mengalami kebakaran dan sebagainya, musibah berbagai berbagai kondisi yang merugikan mereka. Mereka mengatakan, nah ini gara-gara si Kristen ini, yang ateis ini, mengakibatkan yang tadinya kita seluruh Romawi, ya, yang menyembah kepada banyak dewa, ini gara-gara si Kristen tidak mau menyembah beberapa dewa, dewa ini marah, maka kita semua ikutan kena akibatnya. Jadi yang kena akibat bukan cuma Kristen, tapi kita seluruh kena. Maka mereka mengatakan ini gara-gara Kristen. Nah, itu sebabnya tuduhan dijatuhkan kepada Kristen. Pertama itu adalah ateisme. Tuduhan yang kedua adalah mereka mengatakan orang-orang Kristen ini adalah kelompok yang sangat menakutkan. Karena orang-orang Kristen ini mempraktekkan kanibalisme. Itu apa? Yaitu mereka memakan daging orang, mereka meminum darah orang. Nah, ini tentu saja adalah sebuah tuduhan, fitnah terhadap perjamuan suci, di mana sebetulnya perjamuan suci, Yesus sendiri memberi perintah kepada kita, sakramen perjamuan suci, di mana Yesus mengatakan inilah tubuhku, dengan memecah-mecah roti yang menggambarkan, yang melambangkan tubuhnya yang dipecah-pecah, ya. Dan kemudian Yesus bilang, makanlah ini untuk memperingati akan aku. Padahal yang dimakan roti, bukan daging orang. Yesus setelah selesai makan dengan mengatakan inilah inilah cawan darah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Minumlah ini untuk menjadi ingatan akan aku. Juga yang diminum itu bukan darah, yang diminum itu adalah anggur. Ya, jadi dua simbol dari sakramen itu kemudian oleh orang-orang Romawi itu justru dibacanya hurufiah atau sengaja dibaca hurufiah. Kemudian menimbulkan persepsi orang-orang Kristen itu mempraktekkan kanibalisme. Jadi ini orang-orang yang tidak beradab gitu, ya. Dan mereka mengatakan orang-orang semacam ini harus dilenyapkan karena mempraktekkan satu praktek budaya yang sangat tidak manusiawi, ya, yang tidak beradab tuh harus dibasmi. Tuduhan yang ketiga itu terhadap orang Kristen mula-mula itu adalah mereka mengatakan ini orang-orang Kristen itu juga mempraktekkan seksual imoralitas yang ditandai dengan mereka tuh melakukan incest. Apa itu praktek seksual imoralitas yang ditandai dengan incest? Yaitu, saudara kalau tahu di gereja mula-mula praktek orang-orang Kristen di komunitas Kristen di dalam pertemuan-pertemuan mereka itu mempunyai sebuah kebiasaan cium kudus, yaitu cium di pipi atau cium di kening. Itu menjadi sebuah praktek ekspresi mengasihi yang secara ekspresi
sebuah ekspresi cinta kasih yang bukan sensualitas, yang bukan hawa nafsu, tapi sebuah ekspresi mengasihi yang murni. Seperti ekspresi seorang tua kepada anak, ya. Saudara cium kening anak atau saudara cium pipi anak, masa ada sensualitas di situ? Pasti nggak ada, kan? Sebuah ekspresi cinta kasih yang pure, yang murni. Nah, demikian juga orang-orang Kristen mula-mula itu mereka mempraktekkan cium kudus. Waktu mereka ketemu, mereka cium kudus. Hari ini di masyarakat kita juga ada yang mempraktekkan itu, kan. Nah, sebetulnya ini jauh sebelumnya orang-orang Kristen mempraktekkan itu di abad pertama. Nah, orang-orang Romawi itu dituduh ini menjadi sebuah praktek seksual imoralitas dengan incest. Karena apa? Karena mereka bertemu dengan sesama orang Kristen, mereka panggil saudara. Kepada yang perempuan mereka panggil saudari, itu saudara dan saudari. Tapi cium-ciuman. Nah, ini sesuatu praktek yang imoralitas, ya. Meskipun sebetulnya substansinya, esensinya, yang mereka lakukan itu adalah sebuah ekspresi cinta kasih yang tanpa hawa nafsu, ya, tanpa hawa nafsu. Sebuah ekspresi cinta kasih yang murni seperti orang tua kepada anak, ya. Saudara juga mencium adikmu atau kakakmu perempuan atau kakakmu laki-laki juga nggak mungkin saudara mencium dengan penuh dengan ekspresi hawa nafsu, nggak mungkin, kan? Pasti yang kamu lakukan itu adalah sebuah ekspresi cinta kasih yang murni, yang penuh dengan persaudaraan. Nah, demikian itu yang dilakukan. Nah, orang-orang Romawi memakai 3 dalih ini kemudian jadi alasan mereka untuk menindas orang Kristen, untuk mengkucilkan, bahkan mempersekusi secara fisik, merampas harta benda mereka, kemudian bahkan mereka mengancam dengan tuduhan, mengancam bahkan sampai dengan tindakan membunuh, mengambil jiwa mereka. Nah, ini penganiayaan yang dilakukan, ya. Ada banyak sekali catatan-catatan tentang penganiayaan terhadap orang Kristen, ya. Salah satu catatan sejarah yaitu misalnya terjadi ketika kota Roma terbakar, gitu, ya. Nah, kemudian mereka juga menjatuhkan tuduhan itu kepada orang-orang Kristen yang melakukan pembakaran dan sebagainya. Nah, banyak cerita-cerita seperti ini, ya. Nah, saudara, ada satu film, ya, film lama yang saudara kalau masih bisa dapat boleh nonton itu. Film itu berjudul Quo Vadis. Nah, Quo Vadis film itu menggambarkan, kalau saudara bisa dapatkan, mungkin juga baik nonton di gereja, ya. Di film itu film drama sebetulnya. Film itu menceritakan tentang bagaimana seorang jenderal Romawi jatuh cinta kepada seorang perempuan Kristen. Tetapi setting di belakangnya adalah setting abad pertama. Nah, di situ juga ada banyak tradisi kekristenan itu diadopsi, ya, diadaptasi di situ. Ya, Quo Vadis. Filmnya cukup panjang, 3 jam lebih, ya. Nah, di film itu juga ada cerita dari tradisi yang kemudian juga diadaptasi di situ, yaitu cerita tentang Paulus, ya. Petrus, bukan Paulus. Bukan Paulus, tapi Petrus. Petrus yang kemudian sudah menjadi tua, ya, sudah tua, kemudian Paulus memilih untuk tinggal di kota Roma, ya. Nah, kemudian terjadi penganiayaan besar, orang-orang itu mengungsi keluar dari kota Roma. Petrus pun ikut mengungsi jalan keluar kota Roma. Nah, di tengah-tengah jalan itu, dia kemudian bertemu dengan seseorang yang lagi masuk ke kota Roma. Nah, orang itu bertanya, Petrus bertanya kepada orang itu, Quo Vadis Domine, di dalam bahasa Latin, mau kemana Tuhan? Dan orang itu kemudian menjawab, aku akan masuk ke kota Roma lagi, supaya aku disalibkan untuk kedua kali. Maka Petrus mendengar kalimat itu, Petrus kemudian mengatakan, tidak, cukup sekali Tuhanku engkau disalib, sekarang biar aku yang mengikuti jejakmu. Maka Petrus kemudian menurut tradisi kemudian mengatakan, dia putar arah lalu dia sendiri masuk ke kota Roma, kemudian dia ditangkap, kemudian dijatuhkan hukuman mati dengan cara dia disalib, dengan cara disalib terbalik. Pada waktu mau disalibkan dia mengatakan, aku tidak layak menerima penghukuman seperti Tuhanku. Maka kemudian dia menerima penghukuman dengan cara disalib terbalik. Nah, itu diadaptasi juga dalam film daripada Quo Vadis, ya.
Juga ada cerita tentang kota Roma yang terbakar dan sebagainya. Di film itu saudara juga bisa melihat bagaimana gambaran tentang hidup orang-orang Kristen mula-mula. Ya, cukup bagus film ini. Dan kemudian juga di film itu juga digambarkan bagaimana penganiayaan terjadi. Orang-orang Kristen itu kemudian ada yang dibawa ke Kolosium. Kalau saudara tahu Romawi itu sekarang masih ada Kolosium ya. Kolosium itu tempat orang orang itu diadu gladiator ya, tempat orang diadu gladiator ya. Jadi tontonan zaman dulu itu orang bunuh-bunuhan, gladiator ya. Kemudian orang diperhadapkan melawan binatang buas, itu juga gitu. Nah, orang-orang Kristen pada waktu ditangkap itu kemudian dibawa ke Kolosium, kemudian mereka diperhadapkan dan dilepaskan di tengah-tengah lapangan, kemudian ditonton oleh semua orang, termasuk pejabat-pejabat negara gitu menonton. Lalu kemudian dilepaskanlah singa yang tidak dikasih makan 3 hari. Maka singa itu akan menerkam dan mematikan orang-orang Kristen. Tetapi orang-orang Kristen ini ketika mereka maju menghadapi penganiayaan itu, mereka menerima dengan penuh semangat pujian kepada Tuhan. Jadi mereka sejak awal itu sudah siap untuk menjadi martir. Nah, film ini cukup bagus untuk membawa kita untuk menyelami apa yang terjadi dengan kekristenan di abad pertama. Kemudian juga film yang kedua, saudara bisa lihat juga ada Paul, Apostle of Christ. Itu juga saudara bisa lihat film ini karena ada setting, ada adaptasi tentang bagaimana orang Kristen mula-mula itu. Hidupnya mereka ada di tempat-tempat yang terpencil, ya mereka berkelompok di tempat-tempat yang tersembunyi karena ada penganiayaan di ghetto-ghetto ya. Saudara bisa lihat di film ini. Ya, saya tidak cerita terlalu banyak tentang film ini. Oke? Nanti jadi cerita film. Oke. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan dengan menunjukkan, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saudara ada pertanyaan? Belum, ada pertanyaan, tanggapan? Silakan. Pak Hendra, boleh tanya itu? Ya. Silakan. Tadi yang gereja mula-mula ada perubahan gereja mula-mula sampai sekarang gitu kan, ada egoisme itu tadi. Itu kan tadi disebutkan karena sekularisme gitu. Apa segitu besarnya gitu, Pak? Istilahnya mungkin kayak bisa kita katakan kayak kemarin speak racun masyarakat gitu, sampai begitu dahsyatnya gitu, atau ada penyebab lain? Iya, karena itu saya bilang gereja itu karena sepanjang sejarah itu ya kita kurang memelihara, kurang menjaga 2 prinsip dasar itu, yaitu ajaran yang benar, hidup yang benar, itu harus sejalan. Maka gereja itu harus mati-matian, atau orang-orang Kristen harus mati-matian memperjuangkan ini. Kalau kita mau gereja itu dipakai Tuhan, gereja itu punya kuasa, gereja itu dilihat oleh orang, gereja itu mempunyai daya tarik bagi masyarakat, 2 ini harus kita jalankan. Ajaran yang benar, hidup yang mempraktekkan ajaran itu konsisten, akan menarik orang aja. Tapi kalau ajarannya benar, tapi kita nggak jalanin, ya orang akan mengatakan teorinya bagus, tapi mereka nggak tertarik untuk datang. Gereja mula-mula itu 2 itu begitu dahsyat. Coba ya, saya ambil Alkitab, kita baca sebentar, buka Kisah Rasul pasal kedua. Kisah Rasul pasal kedua. Ayat mulai dari 42. Mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Mereka tuh berkumpul memecah roti. Itu sakramen, ya, perjamuan kudus. Mereka bersama-sama itu selalu mengingat penderitaan Kristus secara bersama-sama dengan sakramen itu. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Yaitu orang-orang ketakutan. Kenapa? Karena rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini yang tadi saya sebut sebagai konfirmasi
bahwa berita ini dari Tuhan, bahwa yang mengkorbankan itu adalah hamba Tuhan. Ya, itu tanda mujizat. Tetapi 44 ini mulai bicara tentang hidup yang benar. Hidup Kristen yang benar. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Kemudian apa? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gampang nggak ini dipraktekkan? Ya kan? Segala kepunyaan mereka, apa yang satu orang punya, itu milik bersama. Jadi, kerelaannya sampai level ini, tentu tidak harus seperti komunis, ya, kita dipaksa gitu, bukan. Tapi ini kerelaan orang itu, maksudnya gini, orang itu rela, dia punya sesuatu, tapi dia ingat ada orang lain nih. Dia nggak bisa habisin ini sendiri. Saya contoh lah, orang itu ada pendapatan, orang itu ada income, orang itu ada uang yang dia punya. Selain untuk kebutuhannya dia sendiri, dia masih ingat bahwa dia harus bagiin orang lain karena ada orang lain kekurangan. Ya, nah kita kan sekarang kalau kita ada income kasih perpuluhan aja kita marah-marah gitu kan. Kalau bisa nggak usah perpuluhan lah, kita nyolong-nyolong simpen sendiri lah. Ya untuk pekerjaan Tuhan aja kita masih nggak rela. Apalagi kita sisihkan untuk orang lain yang nggak ada hubungan sama kita makin nggak rela. Nah saya bilang ini terjadi karena apa? Bukan karena ajaran Alkitab, tapi karena filsafat dunia yang mengajarkan kita mementingkan diri, egoisme. Itu bukan Alkitab, itu filsafat dunia. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. Sudah jual untuk apa? Untuk jadi lebih kaya? Bukan. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi orang dibagi itu bukan asal dibagi, tapi sesuai dengan keperluannya. Yang perlunya sedikit dikasih sedikit, yang perlunya banyak dikasih banyak. Itu cara membaginya. Tapi orang waktu jual harta benda itu bukan karena untuk memperkaya diri, tapi dia jual itu untuk menolong orang lain. Nah sekarang, saudara lihat nggak, di gereja itu ada orang jual sesuatu untuk menolong orang lain, itu langka itu. Langka sekali. Jadi ini sesuatu kita nggak praktekkan lagi gitu. Ya. 46. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47 ditutup dengan kalimat konfirmasi. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Ngeri loh ini, tiap hari ada orang bertobat. Gereja mana yang tiap hari ada orang baru yang bertobat? Hampir nggak ada loh. Apalagi zaman itu bukan satu, yang bertobat itu banyak. Alkitab bilang mereka tuh disukai oleh semua orang. Kenapa hari ini kita mau bikin gereja susah, mau bikin apa? Karena kita kurang membuat masyarakat tuh suka dengan kita. Karena kita kekurangan ini. Kita kekurangan right teaching, kita kekurangan right living. Kita kalau kembali belajar dari Alkitab, kita akan menemukan kesegaran baru untuk mari kita praktekkan. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya.